Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman traffic okupasi. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perkuliahan traffic okupasi bersumber dari masyarakat. Dan pada hari ini saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran tentang perkuliahan TOBM. Izin saya mencoba men-share untuk materi yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan beberapa aturan-aturan yang mana aturan itu menjadi pegangan dan proses selama kita kuliah satu semester ini. Nah, dari sini teman-teman harus memahami rencana dari perkuliahan terapi okupasi bersumber dari masyarakat yang mungkin teman-teman bisa pahami. Mata kuliah ini dengan judul terapi okupasi bersumber dari masyarakat yang mana eh, dari mata kuliah ini saya berharap teman-teman mampu melakukan identifikasi kebutuhan, aksesibilitas, mengetahui bentuk kerjasama antara tenaga medis dengan terapi okupasi, dengan setting masyarakat dalam berbagai kasus yang ada di masyarakat. Kemudian juga eh, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, masih mampu menerapkan, mahasiswa juga mampu melakukan kebutuhan anak hingga lanjut usia yang mengalami disabilitas, impairment, dan handicap pada masyarakat serta menjelaskan proses terapi okupasi bersumber dari masyarakat di pedesaan. Dari sini, teman-teman mahasiswa, saya juga berharap teman-teman mahasiswa juga mampu menjalani mata kuliah topik okupasi bersumber dari masyarakat atau TOBM ini. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi, menerapkan kebutuhan anak hingga lansia yang mengalami disabilitas. Jadi tujuannya adalah teman-teman mahasiswa tahu bahwa teman-teman nanti lulus menjadi terokupasi, apa yang mesti teman-teman lakukan ketika settingnya itu ada di masyarakat. Nah, kita berharap untuk capaian pembelajaran ini, mahasiswa secara spesifik harus mampu menjelaskan peran terapi okupasi bersumber dari masyarakat di Indonesia, dan mahasiswa juga diharapkan juga mampu menerapkan kebutuhan anak hingga lansia dalam berbagai kondisi yang mengalami kebutuhan khusus di masyarakat. Dan mahasiswa juga mampu mengidentifikasi aksesibilitas alat bantu di masyarakat dan juga masih mampu menjelaskan bentuk kolaborasi antar tenaga kesehatan kalau di desa itu ada kader dan terokupasi dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat. Jadi mahasiswa ini dalam melakukan kuliah ini nanti teman-teman akan belajar teori, praktek di lapangan, serta bagaimana membuat urutan-urutan program terapi okupasi bersumber dari masyarakat yang akan teman-teman lakukan. Dari 16 kali pertemuan ini ada 14 pertemuan. Yang pertama adalah kita akan belajar pengantar konsep rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM. Ini adalah akar dari eh, terapi okupasi bersumber daya masyarakat. Kemudian teman-teman akan belajar apa itu terapi okupasi bersumber daya masyarakat, dan teman-teman juga akan belajar teknik observasi dan wawancara pada terapi okupasi bersumber daya masyarakat, pembuatan program terapi okupasi bersumber daya masyarakat pada orang, lingkungan, dan pekerjaan, dan juga terapi okupasi bersumber daya masyarakat pada anak usia dini. Kemudian ada yang keenam, pembuatan alat terapi okupasi bersumber daya masyarakat dengan antropologi masyarakat. Dari pertemuan 7 sampai 14, teman-teman akan membuat penyusunan dan pembuatan adaptasi alat terapi okupasi bersumber daya masyarakat pada gangguan penyakit dalam, pada gangguan perilaku, pada gangguan muskuloskeletal, dan juga pada gangguan psikososial, gangguan neurologi, dan juga pada kemandirian, lanjut usia, serta masyarakat pada aktivitas daily living, productivity, dan leisure. Buku yang kita gunakan, mungkin teman-teman bisa mencari, ada anak-anak desa yang menyandang cacat, pedoman bagi para petugas kesehatan masyarakat. Ini dipelopori oleh David Werner tahun 2002.
kemudian ada buku e-book Occupational Therapy in Community Based Practice Setting, ini Majori et Sakafa tahun 2014, dan juga ada CBR Evolution Improving What We Do, a Handbook for Community-Based Rehabilitation, kemudian Center for Disability in Development, kemudian juga ada Highlander tentang Training in the Community for People with Disability, dan juga ada PPRBM Prof. Suharto dengan judul Laporan Pelaksanaan RBM pada Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 sampai dengan 1997 itu di Solo. Jadi nanti teman-teman akan belajar secara teori, teman-teman akan belajar secara praktek, dan teman-teman juga akan bisa lakukan secara langsung. Teman-teman terjun ke masyarakat di pertemuan ke 15, 16, dan 17. Nah, ini ada beberapa materi yang teman-teman akan pelajari. Materi pertama, teman-teman mampu melakukan konsep rehabilitasi bersumber masyarakat pada topik okupasi. Kemudian juga nanti teman-teman akan ada secara teori, interaktif, video, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertemuan dua, teman-teman mampu memahami apa itu topik okupasi bersumber masyarakat. Terus kemudian mampu memahami teknik observasi dan wawancara pada topik okupasi bersumber masyarakat. Nanti teman bisa lihat ada teori, video, dan prakteknya. Yang keempat, teman-teman mampu memahami pembuatan program topik okupasi bersumber masyarakat pada orang, lingkungan, dan pekerjaannya, dan mampu memahami perencanaan program okupasi bersumber daya masyarakat pada anak usia dini, dan juga mampu membuat adaptasi alat terapi okupasi bersumber daya masyarakat pada antropologi masyarakat, dan yang ketujuh mampu melaksanakan penyusunan dan pembuatan adaptasi alat terapi okupasi bersumber daya masyarakat pada gangguan penyakit dalam. Nah, nanti di pertemuan 8 akan ada ujian tengah semester, dan setelah itu dilanjutkan perkuliahan. Nah, perkuliahan ini bisa dilakukan secara onsite, daring, ataupun kita nanti terjun di masyarakat. Nah, teman-teman nanti dari beberapa pertemuan ini, teman-teman juga akan ada beberapa tugas seperti kuis, kemudian juga aktivitas lain. Nah, ini ada evaluasi tugas. Teman-teman nanti akan ada kuis 10%, resume buku 10%, tugas 30%, presentasi 10%, ujian dengan versi 20%, dan total 100%. Nah, ini ada kurang lebih 6 kriteria penilaian. Nanti ini bisa menjadi acuan teman-teman. Nah, ini untuk rubrik penilaian, mungkin teman-teman nanti bisa lihat di eh, Mas, dan juga nanti akan saya bagikan soft filenya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan mulai perkuliahan di mana eh, peran terapi okupasi dalam menyusun program-program dari terapi okupasi bersumber dari masyarakat. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjutkan dari perkuliahan kita siang hari ini.